Tapi ada sesuatu yang memantau kita di sekitaran itu. Ada yang diuri macan lewat kan gitu. Ada yang di samping, ada di bisikin garuk-garuk malam puncaknya di malam ketujuh di makamnya Mbah Kalong. Ada pusaran angin yang kayak puting beliung kemerosa gitu loh Mas. Nah kemerosa, nah jatuh di situ itu ada cahaya yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Apa kabar Silur Gromet? Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Ngromyah Medeni. Seperti biasa, Silur Gromet akan ada narasumber yang akan berbagi kisah medeninya atau kisah-kisah menariknya. Namun yang tidak biasa, kali ini kita terbang jauh dari biasanya di Tegal. Sekarang kita ini berada di Magelang. Ya. Namun sebelum narasumber kita berbagi kisah menarik atau medeninya di sini, saya tidak lupa ingin mengingatkan. Konon kabarnya kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan mendengarkan. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Bapak Nasuha. Ya. Pak Nasuha, apa kabar Pak? Alhamdulillah Ya, sehat. Ini kita jauh-jauh dari Tegal ini Pak, ingin mendengarkan kisah-kisah menarik dari Bapak Nasuha. Ya. Ini kabarnya Pak Nasuha ada kisah menarik yang akan diceritakan di sini. Ya. Namun sebelum Pak Nasuha bercerita, sedulur Gromet, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita kembali ke Pak Nasuha. Monggo Pak Nasuha diceritakan ada kisah apa ini Pak? Ini adalah cerita rangkuman dari perjalanan kita dalam rangka mencari jati diri sebuah dusun. Jati diri sebuah dusun. Jati diri sebuah dusun yang mana letak dusun kami itu di Gunung Sumbing ya. Gunung Sumbing. Kalau yang di sana ada Gunung Merapi, di sini di lereng Gunung Sumbing agak kerendah. Di situ posisinya nama desa kami, Desa Gandusari, dusunnya Kali Kalong. Kalau lebih kekiniannya adalah Kerajaan Satu. Itu. Tapi tinggalan nama itu tidak dihapus yang namanya Kali Kalong kan gitu. Kali Kalong, Gandusari, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Nah, di situ sejak 2020 sampai 2023 dalam rangka mencari sebuah solusi di mana kita membuat sebuah konsep program pembangunan dusun, yaitu selalu kita tidak bisa sempurna, makanya kita mengikuti apa yang didhawuhke sama sepuh, mbok punden kuwi diopeni. Nah, berangkat dari situ mulai 2021, 22 sampai sekarang 23, kita tiap malam Jumat kita bersih yang namanya makam punden. Terutama di situ sudah diketemukan yang namanya Mbah Kalong. Itu Mbah Cikal Bakal yang namanya dusun Kali Kalong kan. Mbah Kalongnya itu ada versi yang lain. Di situ kan juga ada peninggalan wali. Tapi kita diceritakan ada peninggalan yang istilahnya ada yang beristirahat di situ kan, itu ya, yang beristirahat di situ adanya Mbah Kalong itu mempunyai sanad dari Trah Panjalu itu dari nenek moyangnya, dari sanadnya Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, di situ ada sanadnya, di situ juga ada mbah yang lain namanya Mbah Pace, itu ada sanadnya dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di situ. Nah, kita yang dari Mbah Kalong sekitar 2 tahun yang lalu itu ada kisah kita selama 7 malam Jumat
berturut-turut, 7 malam Jumat. 7 malam Jumat berturut-turut. Itu yang kalau yang di 3 makam, yang lain itu cuman ada bau wangi kan gitu, sudah biasa bau wangi. Yang di sisi lain ada ini apa? Suara yang tidak kita biasa dengar, di situ muncul kok neng tengah kuburan suara tokek kan gitu, anak suara tokek kan gitu. Itu setiap malam bunyi, Pak? Setiap malam Jumat itu kalau kita ke sana kayak ada bahasa selamat datang. Itu sekitar jam 12 naik sedikit setengah 1. Nah, di situ kan ping sing sepuh itu bilang li nek rono ki pas jam 12 muncul 5 menit. Nah, waktu disitulah ini yang di malam ke, kalau tidak salah malam-malam Jumat terakhir ke 6 ke 7-nya, yang pertama itu masing-masing jamaah itu kan diwerui bido-bido kan gitu, karena sisi gelap tapi ada sesuatu yang memantau kita di sekitaran itu. Ada yang diweri macan liwat kan gitu, ada yang di samping ada bisikin garuk-garuk tembok. Tapi masing-masing jamaah itu kan kita Karang Taruna ya, pemuda-pemuda itu sama, walaupun di pikiran masing-masing mendapatkan apa ya istilahnya gambaran yang sama, yang mereka rasakan yang sama, tapi dengan titik-titik yang berbeda kan di situ. Kok podo suara macan kabeh kan gitu, tapi sisi graut, ada sisi suara auman kan gitu. Yang satu pur satu suara. Itu pas malam puncaknya di malam ke-7 di makamnya Mbah Kalong. Itu kita sak dedek sak pengawe itu angin biasa, tidak ada pergerakan. Biasanya kalau angin besar itu kan godong-godong do ubah kan gitu, Pak. Itu godong ora ubah, tapi naik sedikit sekitar 10 meter. Di atasnya itu juga harusnya ada angin. Tapi angin juga tidak lewat, tapi di situ ada pusaran angin yang kayak puting beliung kemerosak gitu loh, Mas. Nah, kemerosak, but. Nah, jatuh di situnya itu kalau yang istilahnya juru kunci lah. Kita kan ikut ada yang memimpin. Yaitu kan dia yang melihat. Itu ada cahaya yang masuk, Mas. Tiba kan gitu. Nek teman-teman yang lain juga saya sendiri mengkrungu apa? Kurung suara lesus kan itu, iya. Suara angin sendiri puting beliung, tapi sekitarnya tidak ada yang bergerak. Berarti angin cuma di atas itu. Ya, cuma di atas kemerosak. Nah di situ di tempat jatuhnya makam itu, kalau sekarang yang disebut Mbah Kalong, nah di situ. Itu ngapunten, Pak. Ya. Dari semua orang di situ berarti merasakan hal yang sama. Merasakan yang sama, angin itu terlihat. Nah, yang melihat itu bukan kita, juru kunci dan orang yang mempunyai ciri khas khusus. Dia mempunyai terah dari Panjalu, yang mungkin istilahnya ada terahnya ke situ, sudah ditugaskan di situ, itu yang bisa melihat. Itu seperti apa, Pak, terlihat? Seperti cahaya biru lah, tejo. Cahaya biru masuk di pusaran angin masuk di pusaran angin, jeda turun di makam itu. Turun di makam. Jadi turun di makamnya Mbah Kalong. Memang tadi udah ada makam? Iya, Pak, belum? Udah ada makam tapi belum ketemu. Di situ sebenarnya itu Mbah Kalong. Siapa sebenarnya yang di situ kan belum ketemu. Nah, siapa sebenarnya? Nah, di situ itulah kabar ghaibiyah dari pimpinan jamaah Zaro. Itu dapat kabar ghaibiyah dari orang malah dari luar. Orang lari dari luar, di situ balah itu adalah makam Punden. Nah, di situ Punden itu istilahnya sebuah makam yang di situ lebih dulu beristirahat daripada setelahnya. Jadi itu adalah makam di mana dusun itu dibubak oleh beliau yang menjadikan dusun Kali Kalong itu. Yang pertama kali babat alas. Iya, babat alas gitu. Nah, di situ juga selama ini, maaf maksudnya para sepuh, para punden itu kita lalik nih kan gitu, kita lalik nih.
Lah, mencoba kita mencari sebuah, bukan ngimanke sama yang sudah meninggal, bukan Ya. tapi kita tawasul, mencari sebuah lantaran pasilah muga-muga disani dewi ayem tentrem, menjadi lebih maju dan lebih baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu dengan sebuah cara kita ngopeni punden, Ya, menghargai yang sudah mubah alas ini kan, dusun ini. Lah, alhamdulillah mulai 2 tahun ini dengan tiba-tiba putra daerah pulang ke kampung halamannya, itu seorang pengusaha besar, digawe ini pondok pesantren, Mas. Gawe ini pondok pesantren itu di lokasi makam. iya, di samping makam persis. Di samping makam, di situ digawaki pondok pesantren. Kita tidak berdoa sampai ke arah situ, cuman bicaranya ayam tentrem. Salah satunya, kalau suatu desa ataupun suatu tempat menjadi ada titik sentral ilmu religi, itu akan membawa berkah di seputarannya. Ya, gini Pak Nasr. Itu Kalau sosok Mbah Kalong, kalau Mbah Kalong sendiri itu sosoknya seperti apa, dan beliau ini siapa? Nah, dahulunya ini ya. seperti apa? Nah, itu Mbah Kalong sosok sesepuh dusun, tapi dia merupakan pejuang yang mempunyai sanad dari Sunan Gunung Jati. Kesananya lagi Prabu Siliwangi. Terus dia kesini ke Magelang itu mengembara, dan itu mungkin istilahnya juga apa ya, istilahnya tentaranya mungkin kan gitu, tentaranya atau abdi dalamnya dari Panjalu, kerajaan Panjalu. Tidak bedanya seperti dari Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, itu juga pejuang-pejuangnya lari ke Magelang, dan di situ ada istilahnya pejuangnya yang dimakamkan di kampung kita juga, namanya Syekh Khalil, dan nama aslinya, nama kampungnya itu Mbah Paci. Nah, di situ 2 titik bertemu di situ, dan alhamdulillah kita rasakan bahwa setiap ada kontestasi politik pilkades, nah di situ memang bibit-bibit pemimpinnya lahir dari kampung kita. Ada sawapnya kan itu, ada sawapnya gitu. Jadi kalau di situ kalau kita melihat secara kabar goibiyah tidak bisa kita ceritakan, tapi di situ yang kita rasakan ada perbedaan. Seperti tadi rasa nggih konsep sing apik-apik, sing meneh ngopeni punden lah, kotak Pandora itu dibuka selebar-lebarnya, menjadi jawaban yang kita cari selama ini, bahwa memang orang yang telah berjasa dan di situ dimakamkan, di samping karomanya ada di situ, sering walaupun sudah meninggal berapa ratus tahun memberikan kabar kepada yang masih hidup. Itu kalau selama ini Pak, dari masyarakat sekitar, ya, ada nggak yang pernah mungkin melihat sosok Mbah Kalong atau diperlihatkan lewat mimpinya seperti itu? Pernah ada nggak Pak? Ada. Seperti apa itu sosoknya Pak? Beliau seperti ya biasa orang tua, tapi kita gambarkan Mbah Kalong itu seperti Sunan Gunung Jati. Pakaiannya seperti Sunan Gunung Jati, kayak Pangeran Diponegoro itu loh, persis seperti itu. Ya, pakai sorban, pakai udeg-udeg bahasanya kan, pakai udeng-udeng kan gitu. Itu ciri khasnya seperti Mbah Sunan Gunung Jati. Seperti itu. Tapi yang biasa diperimpeni bahasanya itu yang mempunyai sanad dari Prabu Siliwangi ataupun dari sanad dari Kasultanan Delhi. Dan itu ada ciri tersendiri, di jempolnya itu ada tekukan sedikit. Kalau saya tidak punya kan gitu. Saya ada ada ciri khas khusus di situ yang kita bisa ditemui sama beliau.
itu bisa ditemani sama beliau, dan di situ apa ya, membawa sebuah keberkahan bagi kita. Itu lebih ekstrimnya lagi itu kemarin pas waktu apa ya, istilahnya ada kabar-kabar goibiyah yang tidak tinemu nalar, itu bisa terjadi. Misalkan nisan Mbah Kalung itu ditemukan oleh yang kerabatnya asli ada sanad dari Panjalu, itu ada satu batu yang dibelah menjadi dua, dan itu sudah terpisah lama banget, Mas. Pada waktu ketemu Mbah Kalung itu dari sisi selatan ditemukan, dari sisi utara ditemukan, itu di pojok-pojok Sarean, di pojok-pojok masih di lokasi. Iya, masih di lokasi itu, padahal batu itu sudah lama. Dan ada yang ketemu di situ, ada yang ketemu di sini, dipedok nih, loh kok gandeng, Mas, pas itu. Nah itu kalau di kita secara ngakal kan nggak mungkin waktu itu bisa ketemu. Nah di situ, Mas, dan waktu tidak dikeramatkan waktunya kan itu, cuman kita dibuatkan untuk titen Mbah Kalung itu, Mas, untuk jadikan nisan di atas apa di sebelah utara dan di sebelah selatan. Dan sekarang sudah kita istilahnya bahasanya sudah kita rumat, kita papangi seperti itu. Itu semua kisah yang kita rasakan, dan alhamdulillah sekarang dusun kami masihlah lantaran kita bersih-bersih dusun, bersih-bersih desa, ngopeni punden, di situ membawa berkah yang sangat-sangat manfaat untuk dusun tersebut. Ya, terima kasih Pak Naswa atas cerita-cerita menariknya, kisah-kisah menarik terkait sejarah suatu desa. Oke, Sedulur Nomad, demikian tadi kisah menarik dari Bapak Nasuha dari Magelang. Sebagai bangsa yang besar, kita sebaiknya jangan melupakan sejarah, karena dengan sejarah itu kita akan menjadi lebih baik. Oke, Sedulur Nomad, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bagi Sedulur Nomad yang memiliki kisah-kisah medeni atau menarik atau edukasi sejarah, ingin berbagi kisahnya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke Nomad. Demikian Nomad kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.